Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jalan keluar atau solusi pengampunan atas segala dosa kita, solusi dari lepas dan bebasnya kita dari hukuman dosa-dosa kita, semua semata-mata oleh karena anugerahnya. Di dalam Roma pasal yang ketiga dikatakan itu semua diberikannya dengan cuma-cuma. Diberikannya dengan cuma-cuma. Nah, implementasi dalam hidup setiap orang yang boleh kasih dan pengampunan Allah. Ya, ini saya ingin memberitahukan implementasi dalam kehidupan atau dari kehidupan orang yang mendapatkan kasih dan pengampunan Allah adalah kekuatan yang dahsyat untuk mengampuni. Ada seorang psikolog mengatakan demikian. Jikalau seseorang tidak pernah merasakan pengampunan dan tidak juga pernah merasakan kasih, maka sesungguhnya orang itu tidak mempunyai kekuatan untuk mengasihi maupun juga mengampuni. Saya ingin mengatakan lagi apa yang dikatakan oleh para psikolog. Jikalau seseorang tidak pernah merasakan bahwa dirinya dikasih dan diampuni, maka sesungguhnya orang itu tidak akan pernah mampu mengasihi dan mengampuni orang lain. Lain halnya dengan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap waktu, setiap saat, khususnya pada saat kita merayakan Paskah atau kematian Yesus di atas kayu salib, tidak sedikit dari nyanyian yang kita nyanyikan dalam ibadah atau dalam acara-acara khusus itu selalu berkenan bagaimana Allah mengampuni kita, menyatakan bagaimana besar kasih Allah kepada kita semuanya. Ini sebetulnya untuk memberitahukan kepada kita supaya kita memahami, menyadari dan mengenal kasih Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa, sampai kita semua merasakan sentuhan kasih sayang, merasakan bahwa Allah betapa dan begitu mengasihi kita semuanya. Dan ingatlah seperti apa yang ditegaskan tadi, di dalam hidup orang yang menyadari, memahami, dan mengerti betapa besar kasih Allah yang telah diberikannya dan merasakannya itu, maka orang itu memiliki kemampuan untuk mengasihi. Ketika seseorang menyadari betapa besar banyak dosanya, boleh dikatakan dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan uncountable, tidak bisa dihitung. Kalau kita mencoba menandai hari-hari hidup kita dan mengevaluasi setiap malam, lalu kita mengkalkulasinya selama 1 minggu, selama 1 bulan, selama 1 tahun, pasti kita dapat menjumlahkan demikian banyak dosa-dosa kita. Oleh karena itu tak terhitung begitu banyak jumlah dosa dan kesalahan kekeliruan kita di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan telah memberikan pengampunan, telah membayar lunas semua tanggungan dosa-dosa yang telah kita lakukan bahkan untuk sekarang dan juga untuk kemudian hari. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau sedemikian banyak dan besarnya dosa-dosa yang kita buat dan telah diampuninya, dan kita menyadari, memahami akan hal itu, maka sebagai impact-nya dalam kehidupan kita yang menyadari betapa besar kasih, rahmat, dan anugerah Allah yang telah memberikan pengampunan kepada kita atas segala dosa-dosa kita, maka dari dalam lubuk hati kita memiliki kemampuan, dari batiniah kita memiliki kemampuan, dalam pikiran kita mempunyai kemampuan logis untuk memberikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Jadi apabila atau bila mana seseorang tidak juga mau mengampuni kesalahan orang, maka bisa disimpulkan orang itu belum merasakan bagaimana Allah mengampuninya. Orang itu belum merasakan bagaimana kasih Allah kepada dirinya. Oleh karena itu dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengasihi dan juga untuk mengampuni. Jadi kalau kita menyimak pernyataan ini, kita dapat memahami hal itu. Betapa kita telah diampuni oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini adalah pemberian anugerah yang sangat luar biasa dan tak terhitung, begitu dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu setiap orang yang telah merasakan betapa besar kasih pengampunan Allah di dalam dirinya, maka orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengasihi dan juga untuk mengampuni. Nah, dari kenyataan dan kebenaran itu maka kita mestinya dapat memahami mengapa ayat 14 dan 15 ini dilahirkan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.